Selamat malam kawan-kawan. Kali ini kami kembali menghadirkan sebuah pertandingan catur gokil dari legenda catur kelahiran Ukraina, David Bronstein. David Bronstein sebagai putih bersua dengan Nikolai Krogius. Oke, langsung saja. Game yang berlangsung pada Uni Soviet Championship tahun 1959 ini diawali dengan pion E4. Hitam memilih pertahanan sisi dia, pion C5. Bronstein mengeluarkan kuda F3. Kuda hitam C6, pion D4. Pion hitam makan pion, dibalas dengan kuda makan pion. Nikolai Krogius lalu menggerakkan menteri ke C7. Pion putih C4. Kuda raja hitam ancam pion dengan keluar ke F6. Bronstein langsung melindungi pion. Kuda C3. Namun tetap saja pada posisi ini hitam menggerakkan kuda makan pion di E4. Bagaimana jika sekarang David Bronstein menjawab dengan langkah kuda makan kuda di E4? Maka akan dibalas menteri E5. Tentu pada posisi David Bronstein bisa mencoba dengan menggerakkan kuda ke petak B5, tapi menteri makan kuda di E4. Skak. Gajah menutup skak di E2, menteri kembali ke E5. Secara posisi, kedua belah pihak masih relatif seimbang. Karena tak ingin dengan variasi lanjutan seperti itu pada game aslinya, setelah langkah kuda makan pion di E4 ini, David Bronstein tidak mengambil kuda. Bronstein memilih menggerakkan kuda D ke P5, mengancam sang menteri. Sang menteri hitam langsung berpindah ke petak A5. Bronstein kemudian mengorbankan pion ke P4. Sang menteri hitam menyantap pion di P4 sekaligus menekan kuda putih di C3. David Bronstein dengan segera menambah pelindungan pada kuda. Gajah D2 direspon oleh hitam dengan langkah kuda pukul gajah. Namun ternyata pada posisi ini David Bronstein tidak mengambil kuda. Bronstein memilih melakukan skak. Kuda lompat ke C7. Raja D8. Bronstein melanjutkan pertempuran. Menteri hajar kuda. Kita lihat jika pada posisi ini hitam menggerakkan raja pukul kuda, maka akan dibalas dengan manuver skakster. Kuda lompat ke D5. Sadar akan hal tersebut, pada game aslinya di posisi ini hitam tidak menyantap kuda. Hitam memilih menyelamatkan bentengnya ke P8. David Bronstein melanjutkan pertempuran. Kuda C7 lompat ke D5, ancaman terhadap menteri. Menteri berpindah ke A5. Gajah E2. Nikolai Krogius kemudian mengancam kuda putih. Pion maju ke E6, tapi David Bronstein tidak menyelamatkan kuda. Bronstein memilih melanjutkan pertarungan dengan langkah rokade. Dengan sangat sumringah, pion hitam makan kuda, dibalas Bronstein. Pion hajar pion. Nikolai Krogius kemudian menekan kuda putih. Gajah meluncur ke P4.
Dan setelah David Bronstein mempertahankan kuda dengan langkah benteng A ke C1, Nikolai Krogius menyelamatkan kudanya. Kuda E7. David Bronstein selanjutnya mengancam benteng hitam, menteri F4. Hitam ternyata tidak menyelamatkan benteng dan memilih menggerakkan gajah pukul kuda. Bronstein dengan segera menggerakkan menteri pukul benteng. Kuda hitam makan pion. David Bronstein kemudian mengancam para perwira dari hitam. Gajah nongkrong ke F3. Hitam langsung waspada dan merespon ancaman ini. Kuda pindah ke B6. Bronstein melanjutkan pertarungan. Menteri ancam pion F dengan bergerak ke F4. Dan setelah pion hitam menyelamatkan diri ke petak F6, Bronstein gantian mengancam pion G. Menteri G3. Nikolai Krogius dengan segera mendorong pion ke G5. Bronstein menggerakkan gajah ke H5. Hitam lalu mengancam menteri. Gajah nongkrong ke K5. Dijawab dengan pion F4. Hitam menjawab langkah ini. Pion makan pion F4. David Bronstein menyambut dengan ancaman terhadap benteng. Menteri G7. Hitam mempertahankan benteng dengan cara mendorong pion F5. Namun, langkah ini membuat petak G5 menjadi tak terjaga, yang tentu saja langsung dimanfaatkan oleh Bronstein. Menteri G5 skak. Dan setelah langkah ini, hitam langsung menyerah. Hitam tentu saja menyerah karena sekarang satu-satunya opsi bagi hitam adalah gajah menutup skak ke F6, yang mana akan dibalas oleh Bronstein. Menteri makan gajah skak.